Sebelum menonton, silakan klik like, subscribe, dan tekan loncengnya. Itu kalau Anda mau. Kalau kagak minat juga kagak apa-apa. Soalnya ini percobaan. Terkait gagalnya timnas U20 bertanding di laga Piala Dunia, ternyata berbuntut panjang. Selain kekecewaan publik pada dua tokoh penolak timnas Israel dalam Piala Dunia U20, kesedihan dirasakan para pemain timnas U20. Pil pahit harus kembali ditelan oleh timnas U20 yang kembali jadi pemirsa setia Piala Dunia U20. Ih, sedih banget. Kalau ada Piala Dunia gaib, mungkin bisa sedikit menghibur. Kenapa sih sejak dulu bangsa kita selalu alergi dengan Israel? Tik, tok, tik, tok. Aha, ada beberapa faktor yang membuat kita seolah alergi dengan Israel. Apakah itu? 1. Anggapan Israel menjajah Palestina. 2. Bani Israel adalah bangsa yang diberi kelebihan, yaitu jadi bangsa paling cerdas dibanding bangsa lain, dan kutukannya itu karena kecerdasannya. 3. Amanat Bung Karno yang tak mengakui Israel jika Palestina belum merdeka. Sekarang, Palestina sudah jadi negara. Ada presidennya, yaitu Mahmud Abbas, lalu ada kedubesnya. Palestina juga masuk jadi anggota PBB. Tapi, kenapa sebagian masyarakat kita tetap begini ya? Ah, iya, ternyata, selain anggapan di atas, saya lihat ada hal lain dari alerginya kita akan Israel. Oh ya, mungkin memerangi Israel nantinya dapat kafling di sorga. Emang sejak kapan lo ngapling tanah di sorga? Oke, mungkin tulisan tadi sedikit menggambarkan sikap sebagian orang kita pada bangsa Israel. Dengan bangganya mereka beraksi seolah surga dan 72 bidadari sudah melambai di depan mata, plus media-media juga meliput mereka. Keinginan masuk TV sudah tercapai, nama sudah terkenal, plus sudah tampak tuh surga. Dan, buntut dari alergi abadi terhadap Israel akhirnya berujung pada pembatalan Piala Dunia U20 yang sudah dinantikan pecinta bola tanah air. Kebanggaan yang awalnya sudah tumbuh langsung runtuh seketika karena munculnya timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20. Coba kalian pikir, apa Israel rugi jika kalian membencinya? Tidak, mereka biasa saja kok. Bahkan, nama Indonesia sempat masuk media Israel. Mereka tenang saja, timnas Israel dilarang masuk Indonesia, karena Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Adalah pernyataan tentang penolakan Indonesia pada timnas Israel dalam sebuah media Israel. Dari sekian banyak cara yang dilakukan untuk membela diri, beberapa di antaranya ada mengutip ayat suci mengenai Israel, dan salah satu tokoh politik mengaitkan dengan sikap Bung Karno pada Israel. Oke, inilah yang kita bahas. Sikap Bung Karno pada Israel memang begitu. Mungkin, saat ini sebagian Soekarnois begitu mengkultuskan sosok Presiden pertama Republik Indonesia. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya, kendati saya menilai sikap itu salah namun mungkin di masa itu, sikap Bung Karno masih relevan. Karena apa? Palestina memang belum jadi negara, sedangkan Israel sudah jadi negara dan diakui PBB serta 33 negara. Adakah yang tidak setuju? Jawabnya ada. Jika kalian selama ini mendengar berita bahwa Israel menjajah Palestina sejak tahun 1948, ternyata tidak ada bukti nyata tentang itu. Negara Israel diresmikan sesuai dengan resolusi PBB dan disetujui oleh 33 negara. Ada 5 negara yang tidak bisa menerima keputusan itu, yaitu Iran, Jordania, Mesir, Suriah dan Lebanon. Nah, lalu apa alasan mereka tak setuju? Kalau sepengamatan saya, alasan pertama adalah alasan agama. Mungkin, kalian pernah dengar sebuah riwayat yang berbunyi, Bani Israel dianugerahi pengetahuan yang berlebih, tapi dia juga dikutuk dengan kelebihannya. Sampai kiamat, Bani Israel akan melakukan perusakan. Nah, mungkin karena riwayat itulah akhirnya kelima negara itu tak suka jika Israel dekat dengan mereka. Lalu, opsi kedua tak lain adalah klaim sepihak. Perlu diingat, Yerusalem atau Tanah Kanaan adalah sebuah tempat yang dianggap sebagai tanah suci dari 3 agama besar, sekaligus mempunyai nilai sejarah yang begitu tinggi. Kenapa? Karena sebagian besar nabi dan rasul dilahirkan di sana. Tak ayal, dengan nilai histori yang tinggi itulah, akhirnya Tanah Kanaan atau Yerusalem kerap jadi rebutan, dan terlebih dengan adanya oknum pemuka agama yang tamak. Dalam sejarahnya, perebutan Yerusalem kerap diwarnai dengan pertempuran atas nama agama.
Dengan dalih agama itulah peperangan ini menjadi besar dan langgeng. Korban jiwa dan harta kerap jatuh hanya demi sebuah kepemilikan tanah Kanaan. Oke, lalu kenapa tanah milik Palestina hanya sedikit? Kenapa tak sebanyak milik Israel? Padahal, menurut penjelasan dari Monik, salah satu anggota Fakta Israel, lalu penjelasan dari Permadi Arya yang cek langsung ke TKP, dan juga Lia Lestari, seorang kejawen yang bersumber dari sebuah buku berjudul Jerusalem. PBB telah membagi dua bekas wilayah kerajaan Nabi Daud menjadi dua bagian yang sama rata. Anda bisa cek kebenarannya di channel YouTube Fakta Israel ataupun di buku yang dijual Lia Lestari. Video dari Permadi Arya pun juga bisa Anda cari di YouTube. Ternyata, kejadian ini berawal dari peperangan Yom Kippur, yaitu peperangan buntut ketidaksukaan kelima negara atas putusan PBB. Kelima negara tersebut menyerang Israel bersama warga Palestina yang dipengaruhi. Namun, kendati Israel diserang beberapa negara, Israel tetap menang. Kelima negara itu kalah telak. Tapi, ternyata kelima negara itu sebenarnya tak berniat membantu rakyat Palestina. Justru 2 dari 5 negara itulah yang mencaplok tanah yang seharusnya jadi negara Palestina. Negara itu adalah negara Mesir yang mencaplok jalur Gaza dan Jordania yang mencaplok tepi barat. Selama bertahun-tahun, ternyata selama ini Israel berperang melawan Mesir dan Jordania dengan tujuan merebut tanah yang seharusnya milik Palestina. Dari penjelasan tadi, mungkin masih banyak orang yang tak percaya. Mengapa? Alasan utama adalah karena sebuah riwayat yang mengatakan jeleknya Bani Israel. Stigma itu terus digaungkan secara berlebihan. Entah karena iri dengan kelebihan mereka atau karena apa, tapi yang jelas fakta mengejutkan itu terjadi. Yang sebenarnya menzolimi Palestina sudah saya bahas, namun sepertinya sulit diterima. Alasan pertama, karena mereka yang menzolimi orang Palestina adalah yang notabene negara Islam. Itu yang saya rasakan, membela Israel adalah kafir, itu juga yang pernah saya terima ketika saya berargumen mengenai Hamas yang menyerang Israel dengan roket di tengah pemukiman warga Palestina. Selalu ada saja argumen penyanggahnya. Intinya, kalau Hamas mau mengorbankan rakyat Palestina demi kepentingannya, yang salah adalah Israel. Zaman semakin maju, namun, kebencian terhadap Israel di Indonesia tetap saja sama seperti era Bung Karno. Karena kebencian yang terus terpelihara, sebagian masyarakat kita sudah tertutup mata hatinya. Benar atau salah bukan lagi tergantung fakta, tapi tergantung siapa dia. Kendati benar, kalau dia dari negara barat akan selalu salah di mata kita. Kendati fakta menyatakan Israel benar, tetap salah di mata kita, karena dia Israel. Kendati Hamas brengsek, dia akan selalu dapat tempat di hati masyarakat, karena Hamas adalah Muslim yang hafiz Quran. Padahal, pembunuh sahabat Ali juga hafiz Quran. Nah, kini akhirnya kebencian itu benar-benar menghancurkan mimpi anak-anak Indonesia. Kebanggaan kita seketika itu juga runtuh ketika FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jika melihat kegagalan kita, seharusnya ini jadi koreksi kita. Bukankah ada ajaran dari Nabi Muhammad bahwa kita tidak boleh menjelekkan suatu kaum, karena bisa jadi kaum itu lebih baik dari kita. Dan, Piala Dunia yang gagal ini seharusnya jadi bahan koreksi kita. Namun, apalah daya, ternyata satu hal yang hilang dari sebagian masyarakat Indonesia adalah keikhlasan. Kita bisa lihat, berbagai upaya argumentasi terus bergulir untuk membanggakan kebencian kita. FIFA pun dianggap standar ganda, padahal sejatinya kita juga standar ganda selama ini. Dan yang paling menyedihkan adalah, adanya segelintir orang yang memanfaatkan momen menyedihkan untuk mendulang suara di pemilu tahun 2024. Sedihnya kita melihat saudara sebangsa yang seperti itu. Dari berbagai sumber yang saya pernah dengar mengenai alasan kenapa Israel dibenci, ada hal yang menarik. Pertama, rasa iri pada kelebihan bangsa Israel. Kebanyakan mereka adalah para jenius yang banyak menciptakan penemuan yang berguna bagi kita. Google, Facebook, internet, laptop, USB, dan juga GPS navigasi adalah penemuan mereka. Selain itu, kemampuan jenius mereka dalam bisnis juga membuat iri banyak kalangan. Kedua, klaim sepihak pada tanah Kanaan sebagai tanah suci. Nah, dari yang saya tangkap, ternyata nilai sejarah yang tinggi itulah yang jadi masalah, ujung-ujungnya tentu fulus, dirham, ataupun cuan. Kebencian pada Israel itu kini begitu mengkhawatirkan, karena kebencian pada Israel justru kini menjadi tidak mengakui negara Palestina, padahal,
Awalnya Bung Karno anti-Israel karena ketidaktahuannya sejarah Israel, atau karena ketidakinginan mencari fakta tentang Israel karena di belakangnya adalah negara Barat. Mungkin, andai di belakang Israel negara Uni Soviet, kita sudah mesra dengan Israel kala itu. Tapi, itu masih masuk akal, sedangkan kini, justru menunjukkan mereka bukan hanya tak mau Israel berdamai dengan Palestina saja, tapi maunya Palestina jadi seperti bayangan mereka, padahal, mereka tak berjuang di sana supaya Palestina jadi seperti maunya mereka. FIFA yang punya hajat pun dicela karena tak sesuai dengan keinginan mereka. Pantaskah hal itu? Dengan video ini, saya mengajak para penonton untuk berkaca dan introspeksi diri. Memang, video ini tak membahas sejarah Israel secara detail, dan mungkin ada yang salah, namun, untuk melihat sejarah real Israel, kalian bisa cek di channel YouTube Fakta Israel. Semoga video ini bermanfaat.